Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita perbarui kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya juala sehingga kita semuanya bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Pelajaran kita, tadabbur kita masih di surat Haji, Al-Hajj, surat 22. Dan pada malam hari ini kita akan masuk ayat 61 sampai 65. 61 sampai 65, dan perlu kami sampaikan bahwa surat Haji ini hanya sampai ayat yang ke-78. Jadi tinggal beberapa ayat lagi. Seperti biasa kita sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat 61, 65 baru kita lanjutkan dengan tadabbur. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar Wa yulijun nahara fil laili wa anna Allah sami'un basir. wa yulijun nahara fil laili wa anna Allah sami'un basir. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi Ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardh. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan inna Allah latifun khabir. Fatusbihul ardu mukhdarratan inna Allah latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma
في في السماوات السماوات وما وما في في الأرض الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وإن وإن الله الله لهو لهو الغني الغني الحميد. الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك ألم ألم تر تر أن أن الله الله سخر لكم ما في الأرض والفلك والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء والفلك تجري تجري في البحر بأمره ويمسك ويمسك السماء أن تقع ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس بالناس لرؤوف لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل وسلم زد على وبارك رسول على رسول رسول الله الله عليه عليه الأطهار على رسول رسول الله وآله الأطهار اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اللهم صل صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah bersedia ikut bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita lakukan tersebut menjadi catatan di sisi Allah SWT, agar kita semuanya nantinya ditempatkan bersama dengan para manusia suci, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya di suatu tempat yang disebut dengan Telaga Haud. Kita teruskan surat 22 kita, surat Al-Hajj, surat Haji. Surat ini turun di Madinah, maka dikenal dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 78 ayat, tadi kita sudah baca sampai ayat 65, berarti tinggal 13 ayat lagi. Seperti biasa, kita ulangi satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 60. Di ayat 60 ini Allah SWT berbicara tentang bolehnya umat Islam atau kaum manusia melakukan pembalasan. Karena tentu tujuannya adalah untuk menghentikan kejahatan. Kejahatan kalau tidak dihentikan, ya tidak akan berhenti. Karena memang ada manusia-manusia tertentu yang menikmati kejahatan tersebut. Artinya menganggap kejahatan itu bagian dari sesuatu yang normal. Sementara yang namanya kejahatan, ya disebut kejahatan karena merusak sesama manusia, merusak lingkungan hidup, dan sebagainya. Maka disebut kejahatan. Jadi kalau kejahatan itu nama lainnya adalah melakukan kerusakan. Nah, karena melakukan kerusakan, maka harus dihentikan. Nah, apabila ada orang yang ingin melakukan sesuatu kepada kita, katakanlah polisi, karena kita salah, itu bukan kejahatan namanya. Misalnya kita melakukan keburukan, pelanggaran, polisi datang ingin menangkap kita, itu bukan kejahatan, justru kita melakukan kejahatan. Justru itu namanya penegakan hukum. Nah, begitulah juga
Maka dalam konteks ini disebut kejahatan kalau tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi benar-benar akan melakukan kerusakan terhadap komunitas umat Islam, maka itu namanya kejahatan seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Palestina itu adalah kejahatan yang benar-benar dipertontonkan secara vulgar, secara terang benderang, bahwa manusia dihilangkan dari kehidupannya, dipaksa dari tanah-tanah mereka untuk pergi dan sebagainya. Nah, maka yang seperti ini tentu bangsa Palestina dibolehkan oleh agama untuk melakukan perlawanan, dan perlawanannya tidak boleh dikatakan sebagai kejahatan karena dia korban kejahatan. Korban kejahatan kalau kemudian melakukan perlawanan bukanlah kejahatan, tapi pembelaan diri dan penghentian kejahatan. Nah, inilah yang dibicarakan dalam Al-Quran terakhir di surat 60. Maka dikatakan nanti di sini di ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi. Begitulah, maka siapa yang memberikan balasan setimpal, seimbang dengan apa yang diserangkan kepadanya, sesuai dengan perbuatan buruk yang diterapkan kepadanya, summa bugya, kemudian setelah itu dianiaya lagi. Artinya melakukan perlawanan sudah selesai. Sudah selesai, pelaku kejahatan itu kemudian mundur atau sudah dihukum. Tetapi kemudian bugya, kembali lagi melakukan penganiayaan. Kelompok Islam atau kelompok manusia yang benar ini teraniaya lagi. Summa bugya alaihi. Maka dia boleh melakukan perlawanan lagi, dan Allah menjanjikan layan surannahullah. Allah pasti akan menolong mereka. Innallaha la'afuwun ghafur. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sekarang kita masuk pada 5 ayat berikutnya dan 2 hadis. Ya, kita masuk pada ayat 61 sampai 65. Nanti seperti biasa kita angkat 2 hadis. Nah, di dalam ayat 61 sampai 65 ini Allah berbicara tentang bukti-bukti kuasaan Allah di alam semesta. Jadi banyak yang berbicara tentang alam semesta, dan ini bisa kita amati bersama, tidak harus menjadi ilmuwan. Seperti misalnya awan menurunkan hujan, kan tidak perlu jadi peneliti. Kita semuanya bisa menyaksikan bahwa setiap saat air turun dari langit. Tinggal kita merenungkannya. Kok bisa ada air dari langit? Air itu kan aslinya di bawah. Ingat, hukum air yang kita pelajari mencari tempat yang paling rendah. Makanya terjadi namanya mengalir ke tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah di bumi namanya lautan. Maka semua jenis air pasti mencari jalan menuju kepada lautan, karena lautan paling rendah. Makanya sekarang pun juga yang dijadikan sebagai titik dasar di bumi adalah lautan. Ada istilah sekian tingginya dari permukaan laut, ya, dari permukaan laut. Jadi biasa disebut dengan dari permukaan laut, DPL. Permukaan. Jadi patokannya permukaan laut karena dianggap permukaan laut itu paling rendah. Air semuanya mengalir ke sana. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya air bisa turun dari langit sedangkan air itu aslinya mencari tempat yang rendah. Ini kalau kita renungkan tidak mungkin terjadi begitu saja. Kita mengatakan alam, tetapi kok begitu cerdas, begitu mampu. Faktanya manusia sampai sekarang belum bisa melakukan itu. Ya, jadi ini perlu kita renungkan. Ya. Begitu juga dengan lautan. Di laut juga terjadi keteraturan. Di lautan ada air dari ini tadi membentuk lautan. Kemudian lautan ini selain menjadi sumber air, saya bisa digunakan sebagai alat tempat bertransportasi. Bahkan mencari nafkah. Di sini ada ikan di dalamnya, ada mutiara dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nanti pada akhirnya kita akan merenungkan bahwa di sana kita menemukan kebenaran. Al-Haq. Lalu kemudian nanti ada pesan Nabi, ada 2. Yang pertama berbicara tentang Khawarij, contoh orang keluar dari kebenaran. Jadi di sini ceritakan nanti hadisnya, karena Allah tadi mengatakan di sini dialah kebenaran, Allah itu adalah kebenaran, lawannya kebenaran adalah kebatilan. Nah, contoh orang yang keluar dari kebenaran supaya kita bisa melihatnya dengan benar adalah Khawarij. Siapa itu Khawarij? Khawarij
adalah orang yang tadinya bersama dengan Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, lalu kemudian keluar melawannya. Jadi dengan demikian ketika Khawarij nanti dalam hadis itu disebut keluar daripada kebenaran, kan berarti kebenaran itu bersama dengan Sayyidina Ali. Begitu keluar dari Sayyidina Ali disebut dengan Khawarij. Khawarij itu dari kata kharaja. Jadi kata Khawarij itu dari kata kharaja, kharajan, keluar. Jadi dia keluar dari mana? Dari kebenaran berdasarkan dari situ nanti. Ya, yang kedua, hadis kedua bahwa nanti di akhirat di sorga terutama ada 4 macam lautan dan masing-masing nanti mengalirkan sungai-sungainya. Jadi ada 4 samudra, lautan yang kemudian masing-masing ada sungai yang mengarah yang berasal darinya. Ada sungai. Kalau di dunia ini kan sungai menuju ke samudra. Kalau di sini samudra melahirkan sungai. Jadi ada samudra. Samudra itu lautan yang sangat luas. Kita anggap itu samudra adalah kumpulan air yang tak bertepi. Nah, sekarang kita mulai dari ayat pertama, ayat 61. Satu, Allah menjelaskan tentang perputaran malam dan siang sini. Allah nanti masukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Ya. Kenapa ada kata memasukkan di sini? Karena memang seperti itu, siang itu seperti tiba-tiba menghilang, lalu muncul malam. Begitu juga pagi, tiba-tiba malam, tiba-tiba menghilang, muncul siang. Jadi kalau kita amati secara lahiriah, secara awam, secara orang umum, yang kita saksikan itu siang itu masuk ke dalam malam, dan malam masuk ke dalam siang. Kenapa? Karena siangnya menghilang, yang ada malam. Kalau kita katakan, mana tadi itu siang? Menghilang, tiba-tiba malam. Begitu mulai fajar, malam mulai menghilang. Kita tanya, kemana itu malam? Seandainya malam masih ada disimpan di dalam genggaman, ya berarti tidak masuk namanya, masih ada. Karena kata masuk itu kan berarti menghilang ke dalam. Seperti air turun dari langit, menimpa tanah yang gersang, kan tiba-tiba airnya hilang. Kenapa? Mana tadi air yang hilang itu? Kita sebut air itu masuk ke dalam tanah. Ingat, air masuk ke dalam tanah. Ketika air masuk dalam tanah, yang ada adalah tanah. Ketika siang masuk ke dalam malam, yang ada dalam malam, siangnya menghilang. Ketika malam masuk ke dalam siang, malamnya hilang, yang ada siang. Nah, saya kira ini adalah sangat gampang dipahami atau diamati secara awam. Allah yang masukkan malam ke dalam siang, dan juga nanti memasukkan siang ke dalam malam, silih berganti. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan satu, perputaran, siklus. Ya, ini perputaran. Jadi jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukan bahwa bumi ini bulat, Al-Quran sudah berbicara. Karena kita bicara malam dan siang itu kan basisnya di bumi. Kita tidak bicara malam dan siang di bulan. Kita tidak bicara malam dan siang di Jupiter. Kita tidak bicara malam dan siang di Mars. Kita bicara malam dan siang di bumi. Nah, pertanyaan, kenapa di bumi ini siang hilang pindah ke malam, malam siang pindah ke siang? Nah, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa bumi itu berputar relatif terhadap matahari. Jadi kita ulangi, satu-satunya penjelasan masuk akal adalah bumi itu berputar relatif terhadap matahari. Berputar dari malam kembali ke malam lagi, atau dari pagi kembali ke pagi lagi, kan menunjukkan siklus. Siklus itu artinya bulat. Jadi itu menjelaskan bahwa bumi ini bulat. Jauh sebelum Galileo Galilei, jauh sebelum Bruno misalnya, atau semacamnya, membantah pendapat gereja yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Kan tadinya ada yang berpendapat bumi datar. Ya. Kalau bumi datar susah menjelaskan, siang masuk ke dalam malam, malam masuk ke dalam siang. Nah, tetapi dengan penjelasan ini luar biasa. Bunyi ayatnya adalah dzalika bi annallaha yulijul laila fin-nahar. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah SWT yulijul lail, memasukkan malam, fil ardi, ke dalam, fil nahari, ke dalam siang. Jadi Allah masukkan malam fil nahari, ke dalam siang. Wa yulijun nahar, dan masukkan siang fil laili, ke dalam malam. Jadi berganti seperti itu.
Jadi masukkan siang ke dalam malam. Ya. Kenapa Allah berbicara seperti ini? Allah menjelaskan bahwa Allah itu senantiasa terlibat dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita sebagai manusia ataupun alam semesta, bumi, matahari, dan sebagainya. Selalu Allah terlibat. Allah tidak pernah tidak terlibat. Maka masuk akal kalau di ayat 60 tadi Allah mengatakan Allah pasti akan menolong, kan begitu tadi. Ingat tadi kan ayat 60 mengatakan siapa yang diserang lalu kemudian melakukan pembalasan yang setimpal, lalu kemudian teraniaya lagi melakukan pembalasan, Allah pasti menolongnya. Nah, pertanyaan kenapa kok? Dari mana Allah menolong ini? Allah mengatakan Allah itu tidak pernah tidak ada, Allah itu tidak pernah tidak terlibat dalam kehidupan kalian. Mana buktinya? Ini dia. Yang demikian itu, kata yang demikian itu adalah Allah kuasa menolong hambanya yang teraniaya karena Allah itu tidak pernah tidak ada, Allah itu tidak pernah absen, Allah itu tidak pernah bersembunyi, Allah itu tidak pernah gaib. Ya. Tidak pernah gaib, dia selalu ada. Mana buktinya? Itu tadi, setiap saat siang dan malam berganti. Dan itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada dia di sana. Bi'annallah yuliju, dialah yang masukkan malam ke dalam siang. Begitu juga, begitu malam hilang, dia masukkan siang ke dalam malam. Ya. Dia masukkan malam ke dalam siang, berarti muncullah pagi. Dia masukkan siang ke dalam malam, muncullah awal malam. Begitulah seterusnya. Konstan, berkelanjutan, tidak pernah berubah. Ajak. Ya. Wa annallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah itu adalah maha mendengar. Jadi perhatikan, kata-kata yuliju di sini, ya, walaupun di sini ada kata masukan, di sini ada pelakunya. Dia Allah tadi. Jadi yuliju di sini pelakunya adalah huwa Allah. Dialah Allah yang memasukkan. Jadi perputaran malam dan siang bukan perputaran secara mekanistik saja. Ya. Tetapi ada dia yang terlibat di sana. Begitu juga di sini tadinya, wa yulijun nahar, masukkan siang ke dalam malam. Ketika siang menghilang dan ditelan malam, itu bukan kejadian alam murni. Ya. Secara panca indera alam, tapi ada sesuatu di sana, yaitu ada dia Allah yang memasukkan siang ke dalam malam. Jadi bukan kemampuan malam menelan siang, nggak bisa. Malam tidak kuasa menelan siang, sebagaimana siang tidak kuasa menelan malam. Ya. Allah di sana yang mengaturnya. Yulijun nahara fil lail wa anna Allah, dan sungguhnya Allah sami'un basir. Dan Allah itu adalah sami'un basir. Allah mendengar lagi maha melihat. Kenapa menggunakan kata sami'un basir? Kaitannya tadi pertolongan. Artinya kalau kita hatinya mengeluhkan tentang kejahatan, ya Allah mendengar itu. Ya. Kalau kita teraniaya, Allah melihat itu. Nah, marilah kita memahami ayat ini sambil menyaksikan apa yang terjadi di Palestina. Ya, pasti Allah akan menolong mereka, ingat. Pasti Allah menolongnya. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Sami'un basir. Maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Tidak pernah tidak mendengar. Kalau kita kan seandainya pun kita mendengar, pendengarannya terbatas. Kalau sudah jauh dari kita, sudah tidak terdengar dengan jelas. Ya. Yang kedua, biasa kita tidak mendengar. Kapan? Ketika kita tertidur, kita pingsan dan sebagainya. Itu kita tidak bisa mendengar. Nah, ataukah kita tidak tersambung gelombang suara dengan sesuatu. Walaupun di sana kelihatannya berteriak, tapi gelombang suaranya tidak sampai di telinga kita, ya suaranya tidak terdengar. Jadi banyak syaratnya yang harus terpenuhi. Sedangkan Allah tidak perlu memenuhi syarat-syarat itu karena Allah mendengar bukan berdasarkan gelombang. Karena Allah mendengar tidak berdasarkan gelombang, maka tidak dipengaruhi jauh dan dekat. Allah juga tidak mendengar berdasarkan tidur ataupun istirahat. Itu adalah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah capek dan tidak pernah tidur.
Sehingga pendengaran Allah tidak pernah off sekalipun juga. Jadi walaupun hanya sekali, pendengaran Allah tidak pernah off. Begitu juga dengan penglihatannya. Jadi setiap saat dia mendengar dan melihat. Oleh sebab itulah, karena setiap saat Allah mendengar dan melihat, maka sedapat mungkin jiwa kita juga selalu hanya memanggil dia saja. Ingat, jiwa kita selalu hanya memanggil dia saja. Karena dia mendengar dan dia melihat kita yang memanggilnya. Tidak pernah berpisah dengan kita. Jangan pernah memanggil selain dia. Panggilan hati selain dia namanya harapan. Jadi kalau kita memanggil selain dia dalam hati, namanya harapan. Namanya toma'an. Sedangkan kalau kita memanggil dia dengan suara, namanya doa. Permintaan secara lisani, itu namanya doa. Coba kita lihat ayat yang mendukung ayat ini. Surat 35, surat Fatir. Ayatnya 13. Ini Allah lebih menjelaskan lagi di sini, lebih rinci. Yulijul laila fin nahar. Dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara, dan dia juga memasukkan siang ke dalam malam. Tidak berhenti di sini. Wa sakhara syamsa wal qamara. Dia memudahkan. Kata-kata sakhar itu memudahkan. Menundukkan bisa juga. Dia memudahkan asyamsa, matahari, wal qamar, dan bulan. Memudahkan apa coba? Ya, memudahkan pertama kali adalah berputar. Memudahkan matahari berputar pada sumbunya. Memudahkan bulan berputar pada sumbunya. Sambil berputar mengitari bumi. Sambil bersama-sama bumi mengitari matahari. Wasakhara syamsa wal qamara. Dialah yang membuat semuanya itu mudah. Begitu Allah menghentikan sesedikit apapun, maka berhentilah matahari berputar dan berhentilah bulan berputar. Bukan hanya itu, tetapi selain berputar, dia juga menyala. Matahari itu menyala. Dan nyalanya dari dulu sampai sekarang tidak berkurang. Ya, apa yang menyebabkan matahari matahari tidak pernah habis energinya sampai sekarang? Kita kalau membakar lilin pasti habis. Kita kalau menyalakan listrik pasti nanti minyaknya habis, bensinnya habis, solarnya habis, mati listriknya. Kalau kita katakan tidak pakai listrik tapi pakai tenaga airnya menimpa baling-baling daripada generatornya. Ya, tapi kalau musim kering panjang, airnya tidak mengalir, nah berhenti juga listrik. Nah, seperti itu. Sedangkan matahari tidak pernah berhenti. Nah, karena matahari tidak pernah berhenti, rembulan juga tidak pernah berhenti menerima sinar dari matahari. Jadi bulan menjadi bulan, kita sebut bulan karena dia menerima sinar dari matahari. Dari matahari, kemudian bulan menerimanya, bulan kemudian memancarkan ke kita. Nah, jadi ini penjelasan astronomi yang luar biasa. Jadi menjelaskan apa fenomena yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ternyata di sini siang dan malam itu adalah sakhara syamsa wal qamara. Kita kan tadi siang dan malam itu adalah perputaran bumi relatif terhadap matahari. Perputaran bumi relatif terhadap matahari. Sedangkan yang namanya bulan adalah perputaran bulan pada sumbunya sambil mengitari tadi bumi dengan menerima cahaya dari matahari, maka lahirlah rembulan. Ya, jadi dia juga relatif terhadap matahari. Ya, relatif terhadap matahari. Kita relatif terhadap bulan dan matahari. Kullun yajri li ajalin musamma. Coba lihat. Jauh sebelum manusia memberikan penjelasan astronomi tentang ini, Allah sudah katakan semuanya itu beredar. Yajri itu beredar. Secara bahasa itu yajri itu sudah berjalan seperti ikan di laut. Beredar, berputar. Li ajalin, berdasarkan ajalnya musamma yang telah ditentukan. Jadi ada ketentuan, makanya mengamati gerakan-gerakan benda langit, dalam hal ini planet-planet dan semacamnya, itu matematis, presisi. Bisa dipastikan
5, 6 tahun, 10 tahun kemudian akan terjadi gerhana matahari penuh di daerah ini misalnya. Bisa tentukan jamnya kapan, tanggalnya kapan, jam berapa dari jam berapa persenkah mataharinya tertutup, dan sebagainya. Itu nanti bisa diketahui oleh ilmuwan. Kenapa? Karena ada kata-kata kullu yajri li ajalin musamma. Tetapi ada yang dekat dari kita tapi tidak bisa dipastikan. Ada yang lebih dekat dengan kita tidak bisa dipastikan. Ya. Ini kan jauh dari kita, ya namanya matahari jauh sekali di sana. Ya. Tapi kok bisa dipastikan oleh manusia nanti akan terjadi gerhana bulan pada tahun kesekian, bulan kesekian, hari kesekian, jam kesekian, sekian persen yang tertutup dan sebagainya. Nah, tapi ada yang dekat dengan kita tidak bisa dipastikan. Apa itu? Gempa bumi. Gempa bumi. Apa sebabnya? Karena gempa bumi itu adalah pergeseran sesar-sesar bumi itu tidak teratur, tidak bisa diramalkan, tidak bersifat matematis. Ya. Maka tidak bisa. Orang tahu nanti akan terjadi gempa bumi, tapi kapan tidak bisa dipastikan. Ada lagi yang lebih dekat dari gempa bumi. Gempa bumi kan di bumi di bawah kaki kita. Jauh di bawah, terkadang 10 km di bawah permukaan bumi. Ada yang lebih dekat lagi, bersua dengan kita, yaitu diri kita. Kapan meninggal? Kita tidak tahu. Kita semuanya tahu kita pasti mati, tapi tidak ada di antara kita, termasuk dokter, tidak tahu kapan dia mati. Padahal dekat sekali kan, diri kita sendiri. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa semakin dekat semakin bisa diramalkan. Tergantung formatnya. Kalau formatnya matematis bisa ditentukan. Karena matematika itu kan bersifat eksak, bersifat pasti. 3 tambah 3 ya pasti 6, kurang lebih begitulah. Tapi kalau umur kita tidak tahu kapan. Jadi kullun liajali musamma, untuk alam semesta ini. Dzalikumullah, yang bisa melakukan semua ini adalah Allah. Yang demikian itu yang melakukan untuk kalian. Zalika, ini sudah zalikum, ini zalika. Yang demikian itu Allah lakukan untuk kalian. Kumnya. Untuk apa? Allah lakukan untuk kalian. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian. Dialah yang memiliki al-mulk, kerajaan langit dan bumi. Walladzina tad'auna min duni, sebaliknya, dan apa saja atau siapa saja yang kalian seru, yang kalian minta, yang kalian berharap selain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Setipis kulit ari itu tipis sekali, lebih tipis daripada kulit bawang. Kalau Bapak Ibu sekalian biasa mencoret sedikit kulitnya dan itu ada keluar dan kemudian merah, nah itu kulit ari namanya. Ya, kulit ari. Tidak harus berdarah, cuma merah. Nah, itu kulit ari. Sedemikian tipisnya. Jadi artinya kesimpulannya begini, hanya perumpamaan. Manusia atau apapun selain daripada Allah tidak memiliki apa-apa. Ketika tidak memiliki apa-apa, ingat semuanya adalah fakir. Yang memiliki semuanya hanya Allah, maka Allah lah yang menjadi sumber segala yang ada. Allah lah yang maha sempurna. Jadi semuanya fakir terhadap Allah. Tidak ada yang punya apa-apa. La yamlikuna ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya sekulit ari, setipis kulit ari. Yang lebih tipis daripada kulit bawang. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Sehingga kita bisa menegur diri kita, tidak ada alasan untuk merasa memiliki. Ingat, tidak ada alasan untuk merasa memiliki. Tidak ada alasan untuk merasa memiliki dunia ini, tidak ada alasan untuk merasa memiliki bumi ini, tidak ada alasan untuk merasa memiliki negara ini, tidak ada alasan untuk merasa memiliki tanah tempat kita membuat rumah, tidak ada alasan merasa memiliki rumah kita, tidak ada alasan untuk merasa memiliki istri, suami, anak kita, bahkan tidak ada alasan untuk merasa memiliki diri kita sendiri. Ma yamlikuna min qitmir. Ketika lapisan-lapisan kepemilikan tadi itu kita runtuhkan, tidak ada yang kita miliki apapun, nah barulah kita sampai pada tingkat fakir namanya. Kalau kita masih merasa saya punya istri, saya punya anak, saya punya suami, nah itu belum fakir namanya. Kita tidak punya apa-apa. Ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apapun walaupun hanya sekulit ari.
Ayat 62. Coba lihat jemaah sekalian berbahagia, Allah menjelaskan bahwa zalika lagi. Ya. Kenapa Allah yang memiliki semuanya? Karena dialah yang seperti yang hak. Dialah satu-satunya yang ada. Kata hak itu, dia yang ada. Selain daripada hak itu batil namanya. Kata batil tidak selamanya diartikan dalam pengertian negatif, buruk. Seperti misalnya membunuh orang itu batil. Merampas hartanya orang itu batil. Bukan hanya itu. Kata batil itu secara umum artinya batal. Tidak memiliki apa-apa. Jadi selain daripada dia, al-batil. Artinya tidak memiliki apa-apa tadi. Walaupun sekulit ari tidak punya. Sebaliknya, semuanya itu dimiliki Allah. Maka Allah lah yang hak, al-haq. Dialah satu-satunya yang ada. Dialah satu-satunya yang ada. Dan karena dia satu-satu yang ada, maka dia paling tinggi, kemudian ke bawah itu berhierarki ke bawah. Berhierarki ke bawah. Seperti apa? Seperti cahaya. Inilah cahaya, sumber cahaya. Anggaplah ini adalah matahari. Itu nanti akan bergradasi ke bawah. Ini. Bergradasi ke atas. Kita anggap ini Allah sebagai sumber cahaya ini. Segala kebenaran bersumber dari Allah. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan sebenarnya. Dialah realitas yang sebenarnya. Dialah wujud yang sebenarnya. Selain daripada dia bukan wujud. Dia hanya bayangan wujud. Kita sudah terangkan juga pada hari Jumat yang lalu. Ya. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dialah keberadaan yang sebenarnya. Dan keberadaannya dia adalah mutlak. Coba lihat ini. Selain daripada itu tidak ada. Batil. Ini batil. Ya. Jadi kata batil itu tidak ada sebetulnya. Ya. Contohnya seandainya batu ini benar-benar ada. Dia tidak bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Ya berarti dia batil. Tidak punya kemampuan untuk menahan hukum kerusakan itu. Ya. Karena dia berada di puncak paling tinggi. Maka dia adalah Al-Ali. Kalau berbicara tentang zahir, dia paling besar. Ya. Allah berfirman, zalika yang demikian itu bi'anna Allah. Artinya, kenapa Allah bisa mengatur semuanya? Masukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Membuat matahari berputar pada tempatnya dengan waktu yang presisi. Bulan juga demikian. Zalika yang demikian itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya yang demikian itu bi'annallaha, karena sesungguhnya Allah huwal haq. Dialah satu-satunya kebenaran. Kata al-haq ini adalah hakikat ya, kita artikan hakikat. Jadi huwal haq. Dia adalah al-haq. Dialah al-haq. Jadi yang lain itu bukan al-haq, tidak apa artinya bukan al-haq? Ya tidak punya apa-apa. Tidak hakikat. Hakikat itu yang asli, yang lain tidak ada aslinya. Aslinya segala sesuatu ya Allah. Yang lain ya bayangan. Pernah pembahasan kita ada kalau tidak salah Jumat yang lalu. Selain daripada Allah ya bayangan. Bayangan itu batil, artinya tidak ada. Coba kalau kita lihat itu bayangan kelihatan ada. Benar-benar ada kalau kita lihat, kita bisa berlindung. Tetapi apa benar kita berlindung kepada bayangan? Salah. Bayangan tidak bisa melindungi kita. Kita berlindung kepada pohon. Iya. Kebetulan yang terlindungi sejalan atau seirama dengan bayangan tersebut. Nah jadi sebetulnya bayangan itu tidak ada, tapi kelihatan ada. Tidak bisa dipegang. Kita sudah sampaikan dulu bahwa tidak bisa dibawa. Tidak ada yang bisa mengambil bayangan pergi. Ini pohon mangga besar, bagus sekali bayangannya, besar. Lumayan buat berteduh, untuk ngadem, untuk bersejuk. Tapi kita ambil, tidak bisa dibawa pergi. Misalnya ini saya mau bawa pergi bayangan mangga. Saya bawa kemana-mana karena di mana-mana panas. Ya tidak bisa. Tapi ada. Kita lihat bayangan benar-benar ada. Bisa difoto, bisa digambar. Tetapi kita tidak bisa mengambilnya. Ya tidak bisa dipegang. Tidak ada bau, aromanya. Tidak ada suaranya, tidak ada warnanya. Ya, seperti itu. Kita katakan hitam, bukan hitam. Hitam itu warna, ini bukan, nggak ada warnanya. Gelap itu bukan hitam, gelap itu ketiadaan. Ya. Tiadaan apa? Cahaya. Ya, jadi coba kita lihat sini. Jadi huwal batil. Ya. Huwal batil. Selain daripada dia dia adalah al-haq. Selain daripada dia adalah huwal batil, ini lawannya ini ya. Nah, jadi ini berbicara tentang hakikat.
Jadi apapun selain daripada Allah itu tidak hak, tidak ada, tidak realistis, bukan realitas. Segala sesuatu selain Allah dia adalah batil. Namanya palsu. Kenapa palsu? Bukan asli. Ingat, bayangan itu disebut palsu. Kenapa? Bukan asli. Kalau kita menikmati pohon melalui bayangan, ya nggak bisa. Kita tidak bisa makan mangga melalui bayangan pohon mangga. Kita tidak bisa menikmati pepaya melalui bayangan pohon pepaya. Kita tidak bisa kaya dengan memperbanyak bayangan pohon tumbuh-tumbuhan. Tidak bisa. Ya. Karena dia tidak ada, dia tidak hak. Kelihatan ada, tapi palsu. Aslinya di sini. Kalau ini batil, aslinya inilah hak. Ya. Coba lihat. Jadi, wa anna ma yada'una, apa saja yang kita seru, yang kita panggil, yang kita harapkan, apa saja. Kita berharap uang ternyata batil secara hak di sini. Kita berharap nasi juga tidak ada. Kita berharap gandum tidak ada. Kita berharap ini dan itu tidak ada. Semuanya adalah huwal batil. Pokoknya ma yada'una min dunia, apa saja yang manusia panggil, yang diharapkan oleh jiwanya selain daripada Allah, maka batil. Kata-kata min dunia maksudnya selain daripada al-haq. Jadi selain daripada al-haq adalah batil. Hiknya di sini adalah dia. Selain daripada dia al-haq ini, ya batil. Ya. Jadi berapa al-haq? Cuma satu. Berarti selainnya adalah batil. Maka kemudian apa kata Allah? Wa annallaha huwal ali. Karena dia adalah di puncak, dia adalah al-ali. Dia adalah yang paling tinggi. Dia al-ali di sini. Dia adalah al-ali. Kemudian juga sekarang kalau berkaitan dengan ruang misalnya, kita kan mengatakan besar. Ini mobilnya besar, rumahnya besar, tanahnya besar, itu kan ruang. Nah, sedangkan ruang-ruang itu kan juga adalah tidak bisa muncul dengan sendirinya. Maka kemudian dialah yang paling besar. Kalau kita menganggap bahwa bumi ini besar, matahari besar, alam semesta besar, ada yang lebih besar lagi yang menciptakan ruang. Ya, maka dia adalah Al-Kabir. Tetapi yang menarik, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, andaikan kita coret semuanya nih. Ya, kita coret ya. Kita coret semuanya kata-kata ini, semuanya kita coret. Ini kita coret. Ya, kita coret semuanya. Kira-kira apa yang tersisa? Yang tersisa adalah huwal haqqu huwal ali. Huwal haqqu huwal ali. Ya. Maka dikatakan al-haqqu ma'ali wa aliyu ma'al haqq. Lihat ini kata-kata ini. Huwal haqqu huwal ali. Ya. Ingat mas yang berbahagia, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam itu dipelihara oleh Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib itu saudara kandung daripada bapaknya, ayahnya. Ayahnya Nabi kan Abdullah. Bersaudara dengan Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad kehilangan ayahnya ketika masih kandungan, dipelihara oleh ibunya. Ibunya meninggal, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, dipelihara pamannya Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib itu, istri Abu Thalib yang bernama Fatimah binti Asad, lalu kemudian mengandung lalu melahirkan. Oleh Abu Thalib dikasih nama Haidar. Haidar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wahai paman, ya Ami, bolehkah saya menambahkan satu nama lagi? Nah, ingat Nabi itu Muhammad itu tidak pernah berbicara tidak berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata-kata wa ma yantiqu dalam kaidah bahasa Arab itu namanya huruf present continuous, huruf mudhari. Artinya sejak dulu sampai akan datang, tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semuanya in huwa illa wahyun yuha. Semuanya berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Maka kemudian Nabi tentunya menerima wahyu. Nama siapa yang cocok diberikan kepada nama anak yang baru lahir ini, yaitu Haidar. Ayahnya memberi nama Haidar, dia katakan,
saya kasih nama wahai paman, boleh nggak? Boleh tidak? Kata pamannya, boleh. Dikasihlah nama Ali. Dan kita tahu jemaah sekalian berbahagia, sebagaimana Nabi Yahya, tidak pernah ada nama Yahya sebelum menjadi nama Nabi Yahya. Sebagaimana Nabi Muhammad tidak pernah ada di sepanjang sejarah orang-orang Arab sebelum Muhammad diberi nama Muhammad yang bernama Muhammad. Tidak ada nama Muhammad sebelumnya. Muhammad pertama adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Begitu juga dengan Ali. Ali ini bahasa Arab biasa, tinggi. Tidak pernah ada orang Arab manapun yang beri nama anaknya Ali. Jadi ini artinya apa? Nama spesifik dari Allah. Tidak pernah ada nama Ali sebelumnya. Ya, kalau kita batas sejarah masyarakat Arab kuno sebelum Islam, itu tidak ada yang namanya Ali dalam sejarah Arab kuno. Sebelum nama itu diberikan Rasulullah kepada sepupunya yang bernama Ali, itu anak daripada pamannya. Itu Haidar. Ya, ingat, pasti Nabi tidak pernah berbicara secara kebetulan tadi wahyu. Dan apa kata ayat ini? Huwal haqqu huwal Ali. Dan Nabi nanti mengatakan bahwa Ali itu selalu bersama dengan Al-Haq, dan Al-Haq selalu bersama dengan Ali. Ini surat Haji ayat 62. Surat Haji 62. Makanya pernah kita angkat di sini beberapa waktu yang lalu, kata-kata Sayyidina Umar, masih ingat kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa laula Ali lahalaka Umar. Seandainya bukan Ali, niscaya celakalah Umar. Laula Ali lahalaka Umar. Ali. Ini surat Haji ayat 62. Huwal haq huwal Ali. Coba kita lihat ayat yang lain. Kita lihat surat Luqman ayat 30. Jadi Luqman ayat 30. Kurang lebih sama. Zalika juga ini. Zalika. Zalika yang demikian itu. Bi annallah, sungguhnya Allah, huwal haq. Allah adalah al-haq. Dilihat. Al-haq. Wa anna ma yada'una miduni al-batil. Lawannya al-batil. Jadi lawan ini al-batil. Al-haq lawannya batil. Jadi apapun selain daripada dia al-batil ini. Zalika bi annallah huwal haq. Wa anna ma yada'una min duni al-batil. Itulah sebabnya sebagian filosof menyebut bahwa al-haq ini karena satu-satunya tunggal disebut dengan wajibul wujud. Wujud yang wajib. Yang lain itu adalah ada karena diberi wujud oleh ini. Pakaian wujud diberikan oleh ini. Maka namanya palsu, bukan aslinya dia. Batil tadi itu palsu. Wa anna ma yada'una min duni al-batil. Baru wa anna Allah huwal aliyul kabir. Kurang lebih sama. Nih. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Ini surat Luqman. Ini Luqman ayat 31. Apa? Ayat 30 maksudnya. Ayat 30 nih. Surat Luqman surat 31 ayatnya 30. Diulangi lagi. Wa anna Allah huwal ali. Jadi muncul di sini. Huwal haqqu huwal ali. Huwal haqqu huwal ali. Al-haq itu jadi kalau kita ini huwanya kita coret, ya al-haq al-ali. Ya, seperti itu. Al-haq al-ali. Jadi kalau kita kembali tadi ke sini, ya kita coret ini tadi, kita kurung ini al-haq al-ali. Al-haq al-ali. Al-haq ma'ali, al-ali ma'al-haq. Ataukah al-haq huwal ali, wa ali huwal haq. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia ayat-ayat dalam Al-Quran yang menarik untuk kita renungkan bersama. Karena ini menyangkut masalah kebenaran. Karena jemaah sekalian berbahagia kita berpikir, kok kenapa umat Islam seperti sekarang? Kok bisa berjuta-juta rakyatnya orangnya dibunuh, tetapi kok tidak bisa berbuat apa-apa? Ini pasti ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Masa menjadi penonton pasif terhadap pembunuhan rakyat Palestina? Bahkan mohon maaf, banyak orang-orang yang tidak Islam di luar sana, di Eropa, di Amerika, yang justru membelanya mati-matian. Umat Islam yang lain diam seribu bahasa. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa.
Padahal negara-negara kaya di sekitarnya umat Islam semua. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, jangan-jangan bukan al-haq. Karena al-haq itu adalah al-ali. Ini adalah menarik untuk kita renungkan bersama. Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Ya. Al-Quran itu tidak ditadaburi. Sedangkan kita selalu mengatakan Islam itu adalah ya'lu wa la yu'lalai. Kalau dia ya'lu wa la yu'lalai, kenapa? Kemudian tidak bisa melawan Islam, tidak bisa menghentikan kejahatan. Ya, kejahatan supra manusia. Supra kejahatan maksudnya. Yang dilakukan oleh Amerika dan Israel dan negara-negara sekutunya di barat. Kan tadi Allah mengatakan pasti Allah menolongnya, tapi kok kenapa tidak yakin dengan itu? Ya. Nah, jangan-jangan kita masalahnya di sini. Kita tidak mengatakan al-haqqu wal-ali, al-ali wal-haq. Jadi wa anna Allah wal aliyul kabir. Nah, kita lagi masuk ke sebagian, perhatikan hujan lagi tadi, diperjelaskan lagi di sini ya. Jadi Allah itu menurunkan air nih. Ini kan air dari atas langit nih. Tadinya bumi seperti ini, Bapak Ibu bayangkan ini. Bumi tadinya seperti ini. Sekarang juga ada beberapa negara yang sangat kering. Kita baca di berita-berita itu ada banyak sungai di dunia sekarang yang kering seperti ini. Di Eropa, di Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk di Indonesia, kayak kita dengarkan itu Sungai Mahakam kalau tidak salah, itu di beberapa tempat itu menjadi kering seperti ini. Sampai orang berjalan di bawah jembatan. Tadinya kalau di bawah jembatan itu kan perahu. Sekarang berjalan kaki di bawah jembatan. Kenapa? Karena kering seperti ini. Kemana ke airnya? Satu. Yang kedua, nanti kalau dia punya air, dari mana? Ya. Airnya itu adalah lari ke lautan. Sementara hujan tidak ada. Hujan tidak ada, air menuju ke lautan. Airnya apa yang terjadi? Tidak terjadi siklus. Tidak terjadi siklus, terjadi kering seperti ini. Ya. Kering seperti ini. Nah, tetapi begitu Allah turunkan air, ingat air dari langit ini. Ini awan. Kemudian turunlah butiran-butiran air seperti ini. Langsung menjadi hijau seperti ini. Lihat, pindah ke sini nih. Begitu air turun dari ini awan ini dari mana? Awan ini adalah gumpalan-gumpalan di atas kepala kita. Dari mana? Tidak percaya kita ini kalau dari lautan. Ya. Tidak ada yang percaya kalau secara kasat mata ini adalah dari lautan. Kita katakan ini ada dari laut. Wah, nggak mungkin. Ini mah awan. Nah, tapi benar-benar tidak ada penjelasan lain kecuali bahwa awan itu dari lautan. Uap air dari lautan. Itu hasil evaporasi namanya. Hasil penguapan, muncullah awan. Kemudian menjadi berat. Kadar airnya semakin meningkat, terjadilah kondensasi. Jadi dari evaporasi menjadi kondensasi, lahirlah air. Seperti ini. Begitu air turun, langsung hijau seperti ini. Tumbuh-tumbuhan muncul. Nah, kalau begitu dari mana tumbuh-tumbuhan ini? Wajarlah kalau Allah mengatakan, arasnya Allah di atas air. Kan ada tuh di surat Yunus, ayatnya Allah di atas air. Arsyuhu alal ma'. Ini lihat. Begitu dia tumbuh, begitu dia hujan tumbuh. Langsung hijau seperti ini. Dari kering kerontang menjadi hijau indah seperti ini. Ada bunga-bunga di mana-mana. Ya. Siapa yang membuat ini semuanya? Kalau kita tanya orang tidak bertuhan, itu alam. Nah, kok bisa alam lebih hebat daripada manusia? Lalu siapa yang membuat alam ini? Kita melihat misalnya mobil berjalan kencang, luas, hebat. Kita mengatakan, kok bisa ada? Kotak-kotak besi bisa jalan. Orang mengatakan tidak mungkin. Terus siapa? Ada manusia yang bikin. Nah, kalau kotak-kotak besi dibuat jalan oleh jalan karena ada penciptanya manusia, bagaimana mungkin alam semesta yang begini canggih tidak ada yang menciptakannya? Nggak masuk akal, nggak make sense. Oleh sebab itulah lagi-lagi huwallah. Cuma kita tidak melihatnya. Kenapa? Karena dia halus. Latif. Apa artinya kata halus? Tidak dijangkau panca indera. Contohnya saya di Jakarta. Pak Haji Ahmad Usman di Pak Haji Ahmad Torpedo di Taiping sana. Pak Halim misalnya di Kuala Lumpur. Ada lagi Pak Saban, Pak Burhan di Singapura. Ada lagi Pak Nirwan di Papua. Kan berjauh-jauhan kita ceritanya nih. Kelihatannya kan berpisah-pisah. Iya. Berpisah-pisah, padahal enggak. Kita menyatu. Disatukan oleh apa?
udara yang sama. Udara yang kita hirup di Jakarta tidak terpisah dengan udara yang dihirup oleh orang Singapura, tidak terpisah dengan udara yang dihirup oleh orang Malaysia, tidak terpisah dengan udara yang dihirup oleh orang di Papua sana, atau Indonesia bagian timur sana. Tidak terpisah. Jadi kelihatannya kita berpisah, tapi menyatu. Ya. Menyatu, disatukan oleh udara. Dan udara materi juga, jadi kita disatukan sebetulnya. Cuma tidak kelihatan. Nah itu padahal udara masih materi. Lah begitulah juga. Semua realitas ini kelihatannya terpisah-pisah, tapi disatukan oleh Dia yang Maha Kuasa. Tetapi karena Dia halus tidak kelihatan. Maka dikatakan semua yang banyak ini Al-Qatra, Dia berada di dalam Al-Wahda. Al-Qatra fil Wahda, Al-Wahda ma'al Qatra. Jadi yang tunggal itu sebetulnya dia selalu bersama dengan yang jamak. Dan yang jamak itu berada di dalam yang. Cuma kita tidak lihat. Kenapa? Karena dia halus, latif. Dia halus. Nah, tapi karena dia halus, dia tahu semuanya. Makanya kadang Al-Khabir. Dia mengetahui semuanya. Karena dia tidak pernah tidak ada. Tidak ada yang ada, kecuali bahwa dia yang mengadakannya. Ayatnya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Makanya mulai dengan pertanyaan negatif. Apakah engkau tidak? Apakah engkau tidak atau belum memperhatikan? Jadi kita disuruh memperhatikan. Jadi orang beriman itu selalu menjadi pengamat terhadap minimal lingkungan di sekitarnya, alam semestanya. Jadi jangan kita pasif. Kalau kita tidak menjadi pengamat, berarti kan kita tidak mensyukuri akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita disebut manusia. Kita disebut manusia karena akal. Manusia adalah hewan kalau tidak berakal. Karena definisinya hewan, manusia adalah hewan yang berakal. Al-insan itu adalah hayawan an-natiq. Hewan yang berpikir. Begitu tidak berakal, tidak berpikir, ya bukan insan lagi, bukan manusia lagi. Jadi alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma. Apakah engkau tidak memperhatikan atau belum memperhatikan? Sungguhnya Allah lah yang menurunkan. Artinya tidak ada penjelasan yang paling masuk akal siapa menurunkan air dari langit kecuali satu, itu Allah. Kalau kita katakan siapa menurunkan air dari langit, yaitu evaporasi. Kita tanya apa yang menyebabkan evaporasi? Ya. Sehingga air laut bisa naik ke atas. Coba. Kita katakan evaporasi terjadi karena ada panas, yaitu matahari. Nah, pertanyaan dari mana matahari? Apakah bisa matahari menyala dengan sendirinya? Jawabannya tidak bisa. Kesimpulannya, Annallaha anzala minas sama. Hakikatnya Allah menurunkan dari langit air. Jadi Allah lah yang menurunkan dari langit ini air. Dari langit. Nah, begitu air dari langit kemudian turun, fatusbihul ardu mukhdarra. Maka bumi pun menjadi hijau. Ini bumi menjadi hijau. Jadi ini adalah bumi, ya ini hijau. Fatusbih itu dah menjadi. Ya. Jadi begitu Allah menurunkan air dari langit, fatusbihul ardu mukhdarratan. Asalnya bumi tidak ada airnya. Asalnya bumi tidak ada airnya. Seperti mana rembulan. Jadi bumi awalnya persis seperti rembulan di atas. Jadi rembulan itu adalah miniaturnya bumi dulu. Kan bulan itu 1/5 dari bumi. Langit bulan itu 1/5 dari bumi. Ya. Dan bulan itu planet paling dekat dari bumi. Tapi kok kenapa tidak ada air di sana ya? Kan dekat dari bumi seharusnya. Kenapa tidak ada air di sana? Karena tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ya. Semua orang mengatakan tidak ada kehidupan di bulan. Ya. Yang ada kehidupan di bumi, padahal bulan itu dekat sekali. Artinya bulan itu berputar-putar di sekitar bumi. Artinya hampir semua tempat di sekitar bumi ditempati bulan, namanya berputar-putar, kan berputar-putar begini. Ya. Pernah ada di belakang, di depan, di atas, di bawahnya bumi, kira-kira gitulah kalau kita bicara tentang arah mata angin. Tapi kenapa tidak ada air di sana? Kenapa tidak ada kehidupan di sana? Karena tidak ada air. Ya. Kenapa tidak ada air? Ya Allah tidak ingin menurunkannya. Ya, Allah menurunkan air di bumi, maka kemudian bumi menjadi hijau. Ya, jadi artinya apa?
Kalau tidak ada air, tidak ada hijau. Tidak ada hijau, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Jadi jemaah sekalian, kita manusia wajib mengenal proses ini sebetulnya. Karena kita tidak ada kalau tidak ada proses ini. Siapa yang tidak mengenal ini berarti tidak bersyukur. Dia makan setiap hari dari hijau-hijauan. Ya. Tadinya beras yang kita makan itu hijau tadinya, sebelum jadi kuning, sebelum jadi beras. Semuanya dari hijau-hijauan. Tumbuh di bumi. Ya. Kambing, domba, sapi memang bukan tumbuhan. Tapi kambing, domba, dan sapi tidak bisa hidup tanpa rumput-rumputan hijau. Dari tanah juga, dari bumi juga. Jadi gara-gara Allah menurunkan air dari langit, fatusbihu, maka menjadilah al-ardu itu, bumi itu mukhdarah. Menjadilah hijau. Pertanyaan, kenapa kita tidak lihat Tuhan bekerja di sana? Nah, innallaha latifun khabir. Karena sungguhnya Allah itu adalah sangat halus, maha halus. Ya. Allah itu adalah latifun khabir. Ya. Dia latif, sangat halus. Makanya karena saking halusnya kita tidak lihat dia ada. Tapi akal mengatakan dia pasti ada. Makanya Tuhan mengatakan, kalau kamu berdua yang ketiga dia, kalau kamu bertiga yang keempat dia. Seperti itu. Ya. Kalau kita bertiga, yang keempat dia. Kalau kita berlima, yang keenam dia. Kalau kita bertujuh, yang kedelapan dia. Jadi artinya apa? Tidak pernah kita berpisah 1, 2, 3. Selalu dia menjadi latarnya. Tuhan mengatakan, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama manusia lain di mana saja mereka berada. Bahkan dengan diri kita. Allah mengatakan, yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dia berada di antara manusia dengan jiwanya sendiri. Bahkan Allah mengatakan, saya lebih dekat daripada urat lehermu. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Saking dekatnya mereka tidak sadari. Kenapa? Karena saya halus. Innallaha latifun khabir. Jadi apa artinya jemaah sekalian sampai di ayat 63 ini? Tidak ada yang kita saksikan kecuali dia. Karena kita tidak bisa seperti ini kalau bukan karena dia. Misalnya Bapak William lihat saya berbicara ini. Coba kalau saya tidak makan sebelumnya. Saya sudah 5 hari saya tidak makan. Bisa nggak duduk di sini berbicara? Ya nggak bisa. Apa yang saya makan selama ini? Ya nasi. Nasi itu beras. Beras itu padi. Padi itu tumbuhan. Tumbuhan dari mana? Dari sawah. Kenapa ada sawah? Ada air. Ya. Kita makan tempe tahu. Tempe tahu apa? Dari kedelai. Kedelai apa? Tumbuhan. Semuanya dari muhdara. Ya. Jadi kita seperti ini karena dia sebetulnya cuma dia latif. Banyak tidak bersyukur karena tidak melihatnya. Dia makan sangat berterima kasih kepada sesamanya, kepada bos yang beri gaji kepada dia. Itu memang perlu, tetapi ada lebih tinggi dari itu. Bos juga tidak bisa jadi bos kalau dia tidak makan juga, tidak muhdara. Ya. Pimpinan tidak bisa jadi pimpinan kalau tidak makan dari muhdara juga, yang hijau. Kesimpulannya semuanya ini bergantung. Huwal haq. Ingat tadi Allah ini. Annallahu wal haq. Selainnya itu adalah mayadauna min duni huwal batil. Tidak ada. Cuma yang hak itu saking nyatanya dia halus. Seperti contohnya cahaya. Seperti Bapak lihat ini wajah saya kan jelas ya. Kenapa dia jelas seperti ini? Kita tidak tahu mana cahaya nggak kelihatan. Padahal ini bisa kelihatan karena ada cahaya. Di depan saya ada lampu. Jadi bisa kelihatan ini kalau cahaya. Coba kalau saya matikan lampunya. Oh langsung hilang. Kalau saya matikan lampu saya di depan sana, coba saya matikan sini. Saya matikan misalnya lampunya sana. Matikan lampunya. Nah, coba lihat. Hilang kan? Nah, coba lihat. Jadi artinya apa? Sepertinya saya nampak secara otomatis, pada itu adalah cahaya. Coba kita nyalakan lagi. Nah, muncul lagi kan? Nah, seperti itu jemaah sekalian. Tapi kita tidak lihat cahayanya di sini, yang kita lihat orangnya. Nah, beginilah juga dengan semuanya Bapak Ibu sekalian. Cahaya begitu halus sehingga tidak kelihatan. Di mana cahaya? Enggak ada.
Kalau kita tanya ini mah cahaya, bukan, ini orangnya, ini mukanya, kan begitu. Padahal yang kita lihat ini cahaya sebetulnya. Cuma saking halusnya kita tidak menyebutnya cahaya, katakan orangnya. Wah, ini Rusli Malik nih, enggak, ini cahaya. Ya. Coba lihat. Tadi kita matikan cahayanya, hilang ini, mukanya hitam, gelap. Kalau saya matikan juga ini, wah lebih gelap lagi. Ya. Coba saya matikan ini. Nah, coba jemaah sekalian. Nggak ada sama sekali kan? Coba, ada nggak tadi kelihatan? Nggak ada kan? Ini cahaya saja. Nah, kita ini permainan cahaya. Cahaya itu adalah halus sekali. Dikatakan innallaha latifun. Allah itu latif. Maha halus. Innallaha latifun khabir. Coba kita lihat ayat berikut ini. Keluar tadi ternyata ya. Ya, masuk lagi. Nah, kita lihat ayat berikut ini. Surat Al-An'am. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Ini surat Al-An'am ayat 99 ya. Huwallazi adalah Allah yang anzala minas sama' menurunkan dari langit ma'a air. Fa akhrajna, lalu kami mengeluarkan bihi dengan air itu nabat. Nabat itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nabata kulli syai'in, tumbuh-tumbuhan berbagai macam. Bahkan dibanding sekarang tinggal sedikit. Dulu lebih banyak lagi karena sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang musnah. Ya, musnah kenapa? Karena perbuatan manusia. Manusia ingin bikin perkebunan, bakar hutan. Jadi hutan yang tadinya banyak jenis tumbuh-tumbuhannya tinggal satu sekarang. Isinya tinggal kelapa sawit, isinya tinggal getah, isinya tinggal kopi misalnya. Tadinya kan sebelum ditanami kopi, getah dan sebagainya dan sawit itu kan banyak. Ya, beragam di sana tumbuh-tumbuhan. Ya. Beragam tumbuh-tumbuhan di sana, beragam tanaman, beragam bunga-bunga dan beragam juga hewan-hewan di sana. Tapi karena kita merusaknya, airnya kemudian berkurang. Jadi semakin lama semakin berkurang. Ya. Itulah sebabnya kalau tiba-tiba terjadi hujan deras, banjir yang mengalir dari atas gunung sekarang bukan air, tetapi potongan-potongan kayu. Jadi fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'i. Kami keluarkan darinya buah-buah tanaman-tanaman dari berbagai macam. Fa'akhrajna minhu khadira. Kami keluarkan minhu dari tumbuhan itu hijau, khadira, hijau ini. Jadi artinya apa? Daripada air ini, tadi air ini lahirlah tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, dari hijauan ini nukhriju minhu, kami keluarkan daripadanya habba. Ya, habba itu biji-bijian mutarakibah yang bersusun-susun. Seperti lihat misalnya pisang itu bersusun-susun. Ya. Kelapa bersusun-susun. Kelapa sawit bersusun-susun. Ya. Wa minan nakhli min tal'iha, dan dari pohon kurma yang min tal'iha kinwanun daniyatun. Yang mayangnya sebelum jadi buah itu kan mayangnya bertangkai-tangkai menjulai ke bawah. Nanti kemudian berubah jadi buah. Jadi kurma juga bersusun-susun juga. Wajannatin, dan kebun-kebun, taman-taman yang indah. Min anabin, yang kemudian diisi dengan anggur. Wazaitun, zaitun. Waruman, delima. Wa mushtabiha wa gaira mutasyabih. Baik yang serupa ataupun tidak serupa. Maksudnya, baik di situ satu kebun besar sama-sama semuanya anggur, ataupun berbeda-beda. Bahkan sama-sama anggur bisa berbeda-beda. Unzuru ila tamarihi. Perhatikanlah kepada buahnya, kepada hasil panennya. Idza athmara wa yan'ihi. Ketika semuanya sudah berbuah dan semuanya sudah bisa dinikmati, sudah matang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, kejadian itu, dari tanah kosong, tanah kering, tiba-tiba kemudian hijau, muncul tanaman-tanaman, buah-buahan yang kita nikmati, semuanya itu adalah la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, kehadiran Allah, wujud Allah bagi kaum yang beriman. Liqaumi yu'minun. La ayatin liqaumi yu'minun. Benar-benar ada tanda
bagi mereka yang beriman. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Kita lanjut lagi ayat 64. Nah, dengan demikian, karena semuanya bersumber dari Allah, berarti semuanya milik mutlak Allah sebetulnya. Jadi pemilik wajib itu Allah. Kita ini bukan pemilik wajib. Ya. Kita ini adalah pemilik mungkin. Mungkin kita miliki sekarang, mungkin nanti tidak lagi. Ya. Pemilik. Jadi kalau ada wujud wajib, ada juga pemilik wajib. Ya. Jadi dia adalah Allah adalah pemilik wajib. Kita ini adalah pemilik mungkin, pemilik sementara. Kita lihat di sini. Ya, Allah lah semuanya yang membuat ini. Kenapa? Karena dia sempurna. Semua yang berbagai macam ini, warna-warni, hujan, awan, dan sebagainya, itu adalah tanda bahwa Allah lah yang sempurna. Dan Allah itu adalah penguasa segala-galanya. Dan karena penguasa, dialah yang pantas kita puji. Begitu pujian kita alamat kepada diri kita, lahir narsisme. Allah berfirman, lahu kepunyaannya lah, kepunyaan Allah lah. Siapa Allah tadi? Al-Haq. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi penggunaan kata ma ini apa saja tidak ada yang terkecuali. Ya, penggunaan kata ma di sini menunjukkan tidak ada yang terkecuali. Ya. Apa saja yang ada di bumi. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Kenapa? Wa inna Allah lahuwal ghani. Allah lah yang al-ghani. Di sini al-ghani diartikan maha kaya, bisa juga. Karena dia punya semuanya. Tapi paling bagus kita artikan maha sempurna. Benar-benar dialah yang maha sempurna. Ya. Kalau kita artikan maha kaya, ya belum tentu semuanya ada. Cuma banyak sih. Kita kan tahu ada namanya orang kaya. Orang kaya itu kan banyak, tetapi tidak semua dia punya. Kalau semua dia punya, dia sudah berhenti beraktivitas. Buktinya kan bisnisnya masih jalan, kilangnya masih jalan, pabriknya masih menyala. Kan berarti masih ada yang dia tidak punyai. Ya, masih ada yang dia tidak punyai. Kalau dia sudah punya semuanya, ya nggak perlu lagi berusaha kan. Tapi buktinya mereka justru menjadi pekerja keras. Jadi artinya belum dia miliki semuanya. Nah dengan demikian, kata kaya itu bisa mengandung makna masih ada yang tidak dimiliki. Tapi kalau kita artikan sempurna, maha sempurna, berarti dia tidak ada lagi yang tidak dimiliki. Karena kalau ada yang tidak dimiliki, ya tidak sempurna namanya. Jadi al-ghani di sini adalah maha sempurna. Wa inna Allah lahuwal ghani al-hamid. Karena dia sempurna, semuanya bersumber dari dia, maka dialah satu-satunya yang pantas menerima pujian. Al-Hamid. Ya. Semua tadi apa yang ada di sini adalah dari dia, maka dialah yang dipujikan. Al-Hamid. Ketika Al-Hamid ini memancarkan cahaya pertamanya, muncullah namanya Ahmad. Ya. Kemudian ketika menjelma menjadi materi, alam materi, menjadilah Muhammad. Wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil alamin. Jadi Muhammad, Ahmad, Hamid. Kita lihat di sini. Surat 35 lagi kita lihat. Ayat 15. Ya ayuhan nas, seluruh manusia, antumul fuqara. Sekalian semuanya adalah fakir. Apa artinya fakir di sini? Artinya tidak punya apa-apa. Tidak bisa eksis kalau tidak mendapatkan pancaran cahaya kesempurnaan dari Allah. Pancaran cahaya wujud dari Allah. Ingat jelas sebagai kita dalam diri kita semuanya ada sesuatu, ada mata, ada telinga, semuanya itu adalah dari Allah. Kita fakir, tidak punya apa-apa. Antumul fuqara ila Allah. Jadi setiap saat mata kita butuh dari Allah. Apa yang kita dibutuhkan mata kita dari Allah? Energi, makanan, minuman, cahaya dari Allah. Maka semuanya kita dalam keadaan fakir terhadap Allah. Kata fakir kepada Allah senantiasa, setiap saat, setiap waktu membutuhkan pancaran cahaya wujud dari Allah kalau kita masih ada. Wallahu huwal ghani, Allah lah yang al-ghani. Jadi lawannya fuqara di sini adalah al-ghani.
Wallahu al-ghaniyul hamid. Allah lah yang maha sempurna, dan karena dia maha sempurna, semuanya dari dia, maka dialah satu-satunya yang pantas menerima pujian itu. Al-Hamid. Ayat terakhir, kita lihat di sini, bumi, ada lautan, ada alam semesta. Kita setiap saat menyaksikan kapal berlayar. Kita senantiasa menyaksikan bumi yang kita pijak. Kita keluar dari kota kita menyaksikan gunung-gunung, sungai-sungai, tertata begitu indah, rapih. Kalau kotor, kita yang mengotorinya. Kalau rusak, kita yang merusakkannya, bukan dari sananya. Coba kita lihat indahnya fenomena ini kalau kita saksikan. Di belakang sana ada matahari yang terbenam, ada awan, kemudian ada angin yang menyebabkan perahu bisa berjalan. Kemudian kita lihat di sini ada langit, planet-planet berputar pada sumbunya masing-masing dan garis edarnya, tapi tidak pernah tabrakan. Siapa yang menahannya? Allah berfirman, Alam tara anna Allah, apakah engkau tidak menyaksikan? Jadi sudah 2 kali dalam 5 ayat ini, sudah 2 kali alam tara. Apakah engkau tidak memperhatikan atau belum memperhatikan? Anna Allah, bahwa sungguhnya Allah jualah sakhara lakum, yang memudahkan semuanya, menundukkan semuanya kepada kalian. Ya. Jadi bukan hanya benda-benda itu eksis karena eksistensi Allah, bukan saja benda-benda itu mewujud karena diwujudkan Allah, tetapi juga bergerak dan mekanismenya karena mekanisme itu diciptakan Allah. Ya. Kita artikan sakhar lakum itu mekanisme penundukan, mekanisme perjalanan semua benda-benda sesuai dengan hukumnya. Sakhar lakum ma fil ardi wal fulka. Jadi dialah yang memudahkan semuanya di muka bumi. Sakhar lakum ma fil ardi. Kemudian wal fulka, begitu juga dengan perahu di lautan. Tajri fil bari, berjalan di laut. Ini kata-katanya apa? Bi amrihi, mekanismenya. Kita artikan perintahnya dengan mekanisme. Ya, yaitu hukum. Wa yumsiku sama, coba lihat ke atas, lihat bulan, lihat planet-planet. Wa yumsiku sama, langit, ingat bukan samawat ya, sama di atas kita. Dia yang menahan langit itu sehingga antoka tidak jatuh alal ardi. Kenapa? Karena Allah membatasi gravitasi bumi. Ya, sehingga benda-benda ini tidaklah jatuh ke bumi. Dia berada di luar jangkauan gravitasi bumi kita. Sehingga walaupun ada di sana, dia tidak jatuh ke bumi. Berarti gravitasi itu Allah ciptakan secara presisi. Bayangkan kalau gravitasi itu sampai sejauh-jauhnya, semuanya akan tertarik oleh bumi kita. Bayangkan kalau seluruh planet kita saja, termasuk bulan, kemudian termasuk Mars, Jupiter, ya, Merkurius, semuanya kemudian jatuh ke bumi. Kan kita mati di sini, tertimpa reruntuhan planet-planet. Ya. Jadi semuanya itu Allah yang ciptakan. Tidak ada yang menahan itu illa biizni, atas izin Allah. Innallaha, dan itu semuanya apa? Menunjukkan bahwa sungguhnya Allah bin nasi, kepada manusia ini la raufur rahim, pengasih dan penyayang. Jadi semua itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah kita, apakah kita sudah merasakan kasih sayang Allah apabila kita makan, merasakan nikmatnya ikan, daging, manisnya mangga, rambutan, durian. Itu semuanya caranya Allah untuk menyampaikan kasih sayangnya kepada kita. Menunjukkan dia ada. Kenapa mangga manis? Karena dia ada di sana. Rasa manis itu dari dia. Dialah yang sempurna. Tidak ada manis kalau bukan bersumber dari dia. Kenapa melati itu indah dan aromanya harum? Karena bersumber dari dia. Semuanya berasal dari dia. Kenapa? Karena dia adalah Ar-Raufur Rahim. Dia adalah benar-benar pengasih dan penyayang. Bin nasi Ar-Raufur Rahim. Terhadap manusia, Allah itu adalah Ar-Raufur Rahim. Jadi tidak ada yang menjadi milik kita. Surat Ibrahim 14:32.
Allah firman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama, dan menurunkan dari langit air. Fa akhraja, lalu kemudian mengeluarkan bihi dengan air itu minat tamarat, berbagai macam buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian semuanya, untuk manusia. Wa sakhkhara lakumul fulka, kita mengatakan kan hewan-hewan juga. Ya, tapi kan hewan-hewan itu untuk kita juga. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan dia menundukkan buat kalian al-fulka, bahtera, perahu. Untuk apa? Litajri, supaya perahu itu bisa berjalan fil bahri, buka bumi, dan kita gunakan. Sampai sekarang manusia masih mengandalkan lautan. Itu yang menyebabkan kenapa Selat Hormuz sangat berharga bagi manusia di bumi. Karena kapal-kapal lewat situ, perahu-perahu lewat situ. Ya. Kalau perahu-perahu lewat situ, ya tidak ada harganya Selat Hormuz. Selat Hormuz berharga karena kapal-kapal lewat situ. Kapal-kapal itu mengangkut hajat hidup orang banyak, yaitu minyak. Minyak bumi yang diambil dari dalam tanah. Kemudian apa? Turunan-turunan minyak bumi, seperti pupuk dan sebagainya. Jadi, litajriya fil bari bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia memudahkan bagi kalian sungai-sungai. Jadi ada lautan, ada sungai-sungai. Kelihatannya sungai yang bentuk lautan. Sebetulnya yang benar hadisnya nanti, lautanlah yang bentuk sungai sebetulnya. Kalau kita orang awam kan kita lihat sungai itu membentuk lautan karena dari sungai air itu ke lautan. Padahal tidak. Air yang mengalir di sungai dari lautan, tadi ke atas dulu, evaporasi. Baru terjadi hujan. Hujan turun kembali ke lautan melalui sungai-sungai. Jadi harus ada bahtera, baru sungai-sungai. Nah, coba kita lihat hadis berikut ini. Nah, sebelum kita bicara sungai, kita lihat dulu ini. Khawarij dulu keluar dari Al-Haq. Jadi hadis pertama adalah, kita bicara Al-Haq tadi, karena tadi ayat yang pertama kita bahas di atas ya. Nah, di sini kita lihat sini. Ini hadisnya Imam Ahmad nomor 807. Ini adalah kesaksian dari Tariq bin Ziyad ini. An Tariq ibni Ziyad. Bapak Ibu kalau yang belum tahu, saya sampaikan bahwa Tariq bin Ziyad itu adalah orang yang menaklukkan Spanyol, Eropa. Jadi dia menyeberang dari daerah Tunisia atau daerah situ, Afrika Utara situ, menyeberang ke Spanyol. Itu kan Afrika berbatasan dengan Spanyol. Bahkan ada beberapa wilayah Spanyol masuk di Afrika sebetulnya. Jadi kemudian nyebrang ke Spanyol. Itu kan sempit sempit selatnya. Naik perahu ke sana. Nah, makanya selatnya sudah selat Gibraltar. Kenapa sudah Gibraltar dikata Tarik? Karena yang pertama sekali menaklukkan itu adalah Tariq bin Ziyad, sehingga sejak itu ditulislah dengan Gibraltar. Tariq bin Ziyad. Jadi Tariq bin Ziyad, ya. Qala berkata, jadi Tariq bin Ziyad berkata. Jadi Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Eropa itu atau Spanyol itu nanti adalah pengikutnya Imam Ali, Sayyidina Ali. Ini bercerita tentang perang melawan Khawarij. Tariq bin Ziyad qala berkata, kharajna ma'ali, kami keluar bersama Ali, ilal Khawarij, untuk memerangi Khawarij, untuk berperang melawan Khawarij. Ya. Khawarij itu dari kata kharaja, kharij. Bentuk tunggalnya kharij, kharij itu fa'il dari kata kharaja. Bentuk jamannya Khawarij, orang-orang yang keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Imam Ali. Ketika keluar dari Imam Ali, sudah keluar dari kebenaran. Lihat ini. Jadi kharaja ma'ali ilal khawariji, kami keluar bersama Ali untuk berperang dengan Khawarij. Fakatalahum, lalu Khawarij kami kalahkan. Jadi mereka dikalahkan. Summa qala, kemudian Imam Ali berkata, summa qala, ya. Sayyidina Ali berkata ini, sambil mengutip perkataan Nabi ini. Ya. Unzuru, perhatikanlah, kata Imam Ali. Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya, ingat,
Ali mengutip sabda Nabi setelah berhasil mengalahkan Khawarij. Apa kata Nabi? Innahu, sungguhnya saya khruju akan ada orang, saya khruju kauman, akan ada kaum yang keluar. Saya khruju, ingat kata saya khruju akan keluar. Dari kata saya khruju menjadilah kharaja yakhruju tadi. Orangnya namanya Khawarij, bentuk jamaknya Khawarij. Innahu saya khruju kaumun, akan ada satu kaum yang keluar. Kaum di sini satu kaum ini. Ya, yatakallamuna bil haqqi. Mereka berbicara tentang al-haq. Ya. Jadi kalau dia berbicara tentang al-haq, dia mengaku mengikuti Al-Quran, al-haq. Tetapi apa kata ini? Kata Nabi sini, la yujawizu halqahum. Tetapi perkataannya tentang al-haq tidak melewati tenggorokan mereka. La yujawizu halqahum. Tidak melewati tenggorokannya. Berarti sampai di sini saja. Yakhrujuna minal haq, mereka keluar dari kebenaran ini. Yakhrujuna minal haq, mereka keluar dari kebenaran. Jadi Khawarij itu keluar dari kebenaran, dan berarti bahwa keluar dari Imam Ali. Yakhrujuna minal haq, mereka keluar dari kebenaran. Kama yakhrujus sahmu minar ramiyati, sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Begitu cepatnya. Jangan-jangan inilah menyebabkan kenapa umat Islam jadi tanda petik. Kok bisa? Katanya umat Islam, tetapi kok dibantai saudara-saudaranya, diam 1000 bahasa semuanya. Ya. Sejak tahun 47-an sampai sekarang sudah jutaan orang Palestina yang dibunuh. Tanahnya sekarang tinggal 7%. Kita dengarkan sekarang bagaimana Menteri Israel memfatwakan setiap hari harus membunuh sekian puluh orang Palestina, coba. Dan PBB, lembaga dunia semuanya diam 1000 bahasa, dan itu dicatat oleh wartawan, terdengar. Dan umat Islam semuanya diam 1000 bahasa. Ya. Kecuali tentu Iran dan proksi-proksinya. Inilah yang terjadi. Dan Iran dan proksi-proksinya kebetulan lagi mereka semuanya adalah pecinta Ali bin Abi Thalib. Yakhrujuna minar ramiyati, keluar dari kebenaran sebagaimana cepatnya anak panah keluar dari busurnya. Kemudian kita bicara, ingat tadi Ali, kita bicara tentang 4 sungai, 4 bahar. Ini adalah ada 4 lautan di surga. Ini hadis Tirmizi nomor 2494. Anin Nabi ini dari mana ini? Dari Muawiyah malah ini. Bukan. Dari Hakim bin Muawiyah, bukan dari Muawiyah, dari An Hakim bin Muawiyah an Abi, dari bapaknya, Anin Nabi. Jadi tapi Muawiyah di sini bukan Muawiyahnya Yazid ya, Muawiyah bapaknya Yazid. Bukan Muawiyah bin Sufyan, kebetulan aja namanya Muawiyah ya. Hakim bin Muawiyah an Nabi, dari bapaknya, berarti dari Muawiyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, Nabi bersabda, inna fil jannati bahral ma'i. Kata Nabi, sungguhnya di sorga itu ada bahral ma, ada samudra air, ada lautan air. Nih, inna fil jannati bahral ma, satu, lautan air. Wa bahral asal, dan ada lautan madu, bahral asali. Wa bahral laban, dan ada juga lautan susu. Wa bahral khamar, dan ada juga lautan khamar. Ya. Tentu khamarnya tidak memabukkan. Summa tusyakkakul anhar. Kemudian dari apa namanya, dari lautan, 4 lautan itu kemudian terbentuklah sungai-sungai setelahnya. Summa tusyakkakul. Coba kita renungkan ayat ini baik-baik, hadis ini baik-baik. Hadis ini dikutip oleh dituliskan oleh Imam Tirmizi. Kutipannya tadi dari sini rawinya. Tapi ini sejalan dengan Al-Qur'an. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Muhammad, surat 47 ayat 15. Masalul jannati, perumpamaan surga, allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang bertakwa. Fiha, di dalamnya, anharun, ada sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, dari air yang tidak berubah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah juga rasanya, tidak basi.
Wa naharun min khamarin lazzatil lisyaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamar yang rasanya lezat sekali bagi yang meminumnya. Dan terakhir anharun min asali musaffa, dan ada sungai-sungai dari madu yang bening, yang asli maksudnya. Madu asli. Iya. Baru dari sana walahum fiha min kulli samarat, dan di sana muncul setiap buah-buahan. Wa maghfiratun, dan ampunan min Rabbihim. Ingat, min kulli samarati wa maghfiratun min Rabbihim. Secara singkat karena waktu kita sudah habis, satu-satunya penjelasan tentang ini adalah anggota keluarga Nabi yang disebutnya dengan Ahlul Bait. Di sana ada 4 orang, yaitu Sayyidina Ali, ada Fatimah, ada Hasan dan Husain. Dan dari sana nanti melahirkan sungai-sungai, melahirkan manusia-manusia suci selanjutnya yang disebut dengan imam-imam maksumin. Di sini disebutkan samarat. Kalau di sini disebutkan tadi, lahirlah sungai-sungai daripadanya. Ini adalah Imam Tirmizi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, semoga ayat-ayat dan hadis-hadis ini mengingatkan kita tentang kebenaran Pak Osman. Saya ulangi lagi, sebagai penutup, kita semuanya akan mati, akan meninggal dunia. Saya, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, atau siapapun pasti akan mati. Dan harapan kita nanti di sana adalah syafaat. Dan syafaat hanya diberikan oleh orang-orang yang mendapatkan otoritas Allah untuk memberikan syafaat itu. Dan siapakah mereka itu? Tentu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin semua orang dapat memberikan syafaat. Bagaimana bisa orang seperti kita memberikan syafaat, sementara kita sendiri butuh syafaatnya. Jadi yang bisa memberikan syafaat siapa? Yang tidak berdosa. Enggak masuk akal kalau orang berdosa memberikan syafaat. Loh, dia sendiri berdosa, dia butuh syafaat. Ya. Dengan demikian, kita butuh syafaat dari mereka. Maka pilihan untuk mendapatkan syafaat dari mereka ada di sekarang, di bumi ini, di dunia ini, Pak Ustaz. Kalau kita sekarang gagal mengenali mereka, gagal mendapatkan syafaat dari mereka nanti di akhirat. Dan kalau kita gagal mendapatkan syafaat nanti di akhirat, naudzubillah min dzalik, kita akan ditempatkan di neraka jahanamnya. Dan itu adalah selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sayangnya waktu kita ini sudah lewat sekali. Mohon maaf ya. Ini sudah lewat 5 menit. Mungkin kalau ada yang bertanya satu, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya. Tampaknya kaitan 61, 62, 63 tadi, bolehkah kita rangkulkan dalam konteks perspektif antara perjuangan iman dan mereka yang mengkufurinya tadi, sebagaimana begini. Ayat 61, saya terbalikkan ayat 63. Bayangkan jika tiada lagi air wahyunya daripada alam malakut tadi turun untuk suburkan kembali hati-hati yang mati dan kering di bumi. Kemudian terbalikkan ayat ke-62. Bayangkan jika tiada lagi yang persis perjuangan Ali, lalu batil pun mula berleluasa dan berkuasa. Kemudian terbalikkan pada ayat 61. Maka bayangkan akhirnya jika kegelapan berterusan tanpa ada cahaya di atas bumi ini, kita akan buta tanpa tahu mana jalan kembali. Jadi pikiran tu sa'afan-afan ma'azibatun semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah kita lihat tadi yang dikatakan. Jadi pertanyaan Pak Nur adalah semacam kesimpulan daripada kita tadi, bahwa alangkah celakanya kita ini kalau tidak ada cahaya. Karena kata-kata yulijul laila fin nahar artinya bahwa Allah mengeluarkan sesuatu dari cahaya. Disebut malam karena dilepaskan dari cahaya. Ketika dilepaskan dari cahaya, dia kegelapan. Kegelapan itu artinya apa? Ketiadaan. Ingat kita katakan tadi, kegelapan itu bukan hitam. Hitam itu cahaya. Hitam seperti kopiah saya itu hitam karena dia kelihatan karena ada cahaya. Coba kalau tadi saya matikan lampu, tidak kelihatan, ini topi hitam. Kopiah hitam tidak kelihatan. Nah, sedangkan yang namanya gelap bukan hitam. Gelap itu tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada cahaya. Topiah saya kelihatan karena ada cahaya. Jadi hitam itu butuh cahaya. Sedangkan gelap tidak ada cahaya. Jadi kebayangkan kalau tidak ada cahaya. Kita tidak ada. Ya, yang ada adalah kebatilan. Maka jemaah sekalian berbahagia, disinilah kita berterima kasih dengan nama yang satu ini, Al-Ali. Karena kalau tidak, yaitu Al-Batil.
Jadi makanya setelah tadi disebutkan huwal haq, baru batil. Tapi tiba-tiba di sini tutup wa anna Allah walal, dan ini tadi sama dengan surat Luqman. Ingat tadi surat Luqman ayat 30, kurang lebih sama ayatnya. Ya. Zalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Tiba-tiba wa anna Allah huwal ali. Ya. Coba kita kembali lihat lagi tadi surat Luqman ayat 30 ini kurang lebih sama persis ya. Coba lihat tadi di sini. Luqman ini kurang sama, kira tidak ada bedanya nih. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min duni al batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Kurang lebih sama ini. Ya. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Jadi mengulangi bahwa kalau bukan karena al aliyul kabir, maka kita akan terus berada dalam kebatilan. Jadi kebatilan yang terjadi sekarang di bumi ini hanya bisa diatasi kalau kita kembali bersama dengan al-haq. Bersama al-haq itu bersama dengan al-ali tadi. Tanpa ini kita akan selama-lamanya berada dalam kepungan kebatilan. Amerika dan Israel akan terus-menerus berjaya dengan kebatilannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lihatlah sekarang negara mana yang berani berdiri. Kecuali hanya Iran saja, satu orang. Dan semua orang tahu Iran adalah termasuk negara yang mayoritas rakyatnya pecinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Terima kasih banyak atas Masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Kita ke dulu ya. Dari Pak Burhan, apa kaitan hukum alam dengan manusia, yang mana alam itu bersifat melebihi kebiasaannya seperti berlakunya gempa bumi yang dahsyat, tsunami yang menghancurkan kehidupan manusia, angin kencang yang memporak-porandakan alam sekitar. Sedangkan Allah menjelaskan penjagaan alam dengan kadar. Sebetulnya hukum alam dibuat seperti merusak itu satu ya, itu hakikatnya tidak merusak. Bagian daripada perbaikan. Seperti yang pernah kita terangkan, kalau seorang sakit baru kemudian harus dioperasi, dibelah, seperti contohnya perempuan yang ingin melahirkan dibelah, operasi sesar, maka itu bukan merusak namanya, memperbaiki. Karena dengan begitu, perempuan itu, ibu itu selamat, bayinya juga selamat. Kan memperbaiki namanya. Ya, memperbaiki. Makanya ibu itu dengan sukarela minta dokternya supaya dioperasi. Padahal itu adalah membuat berdarah perutnya. Karena bukan bagian daripada kerusakan. Gunung meletus. Dengan gunung meletus, pasir-pasir keluar, subur di sekitarnya. Kita sekarang, generasi sekarang menikmati gempa bumi dulu, gunung meletus dulu. Jadi selalu ada mekanisme perubahan. Gigi kita misalnya, gigi waktu kita masih kecil, kan gigi itu rontok ya, copot. Dan sebelum copot biasa sakit. Ya. Apakah itu kerusakan? Bukan, itu bagian daripada transformasi namanya, perbaikan. Karena kalau gigi kecil tidak dicopot, oleh Allah tidak dijatuhkan, ya nanti kan kita punya rahang membesar. Giginya tetap kecil, jadi gigi kita menjadi jarang, menjadi berjarak-jarak satu sama lain. Susah kita makan. Nah makanya gigi waktu kecil itu harus dihilangkan, diganti, nanti ditumbuhkan gigi yang lebih besar sesuai dengan rahang dewasa. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini adalah mekanisme yang sangat indah. Sangat indah. Pokoknya kalau perbuatan Allah itu pasti indah. Tapi kan ada kerusakan, ada misalnya orang meninggal, ada misalnya rumah yang roboh. Nah itu sebetulnya caranya Allah mengajari kita bahwa membuktikan kehidupan kita di dunia itu relatif, sementara. Kalau tidak ada yang rusak, tidak ada yang roboh, kan berarti kehidupan ini permanen. Kalau permanen, absolut, ya berarti tidak ada akhirat. Ya. Jadi semuanya adalah caranya Allah mengingatkan, wahai manusia, lihatlah rumah yang kau bangun bisa rusak. Bahkan kamu bisa meninggal. Kenapa? Karena dunia ini sementara saja. Seperti begitu. Berikutnya kita ke Ibu Lia. Allah hanya menurunkan air di bumi. Dan di bulan tidak ada kehidupan. Betul sekali. Bagaimana tentang Neil Armstrong sebagai astronot Amerika orang pertama di bulan? Apakah ini cuma kebohongan mereka?
Tapi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi cerita bahwa Neil Armstrong mendarat di bulan tidak ada hubungannya dengan bulan tadi punya kehidupan ya. Kalau misalnya ada orang pergi ke bulan, sampai sekarang kan belum ada. Itu bisa hidup, tapi bawa tabung oksigen. Saya ulangi lagi, kalau ada nanti orang mendarat di bulan, itu bisa hidup, tapi membawa tabung oksigen. Tapi hidupnya sementara. Kayak orang masuk ke dalam lautan, itu bisa hidup bawa tabung oksigen. Tapi tidak bisa lama di sana, tidak bisa hidup selama-lamanya di sana. Karena habitat manusia harus oksigen. Harus di permukaan tanah yang ada tumbuhan, yang ada sapi, ada kambing, ada pohon cabai, ada pohon mangga, ada pohon tomat, itu ada. Di dalam lautan tidak ada, ya yang ada karang. Jadi bisa masuk ke sana sementara melakukan penelitian. Setelah itu naik lagi ke daratan. Begitu juga kita bisa pergi ke bulan. Nah, jadi ini bisa Jadi orang bisa pergi ke bulan, hidup, tetapi tidak bisa hidup dalam pengertian tinggal. Karena tidak ada pendukung kehidupan di sana. Satu, air. Yang kedua, oksigen. Terutama oksigen dulu, oksigen baru air. Tidak ada di sana. Nah, maka tidak mungkin orang tinggal di sana. Nah, bagaimana dengan Neil Armstrong? Ya, sampai sekarang gampang menjelaskannya. Kalau memang Neil Armstrong itu mendarat di sana pada tahun 69, maka harusnya sudah ramai orang ke bulan sekarang. Bayangkan, 69 sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Kenapa tidak pernah ada lagi yang ke sana, coba? Bahkan sekarang ini baru Amerika kasak kusuk lagi, karena Cina akan berusaha mendaratkan pesawat tanpa awaknya di bagian bulan yang belum pernah datangi oleh pesawat-pesawat angkasa luar lainnya. Ingat, cuma pesawat ini, orangnya belum ada. Cina pun belum bisa mendaratkan di sana. Uni Soviet dulu nggak ada. Jadi ini adalah namanya War, perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Makanya sejak itu Neil Armstrong dan temannya Yuri Gagarin tidak boleh berbicara banyak. Kalau memang benar dia mendarat di sana, pasti diundang ke seluruh penjuru dunia, universitas untuk memberikan ceramah. Tapi sejak itu tidak pernah memberikan ceramah di mana-mana. Tapi kepalsuan yang paling gampang kita lihat adalah bendera yang dikibarkannya kok bisa berkibar-kibar. Sementara di sana tidak ada angin, kamu gitu. Jadi saya kira itulah. Ya, tapi yang namanya Amerika semua dilakukan untuk menganggap negaranya hebat. Jadi semua dilakukan, termasuk kebohongan. Lihatlah sekarang Donald Trump. Setiap dia berbicara kebohongan, yang penting Iran kalah. Dalam pendengaran manusia. Yang didengar manusia, Iran kalah. Amerika number one. Amerika number one, Iran kalah. Number one, kalah Iran, kan begitu. Jadi pokoknya seperti itu. Terakhir, Bapak sekalian, keputusan Pete Hegseth kemarin atau tadi memecat 3 redaktur daripada majalah militernya dia, karena dia yang mengungkap ke publik tentang persoalan yang terjadi di kapal induk Abraham Lincoln. Pete Hegseth marah, dianggap sebagai pembangkang. Kata redaktur ini, ya kami di sini netral, tidak terikat dengan apapun juga. Walaupun sebagian dananya dari Pentagon, tapi dari sejak didirikannya surat kabar ini adalah netral. Nah, tetapi Pete Hegseth marah, dipecat. Dan ini adalah pemecatan kedua redaktur Stars ini setelah sebelumnya bulan Januari juga dipecat. Jadi begitulah yang terjadi. Kalau tidak sejalan dengan kebohongan penguasa, dia dipecat. Jangankan di negara lain, di negara sendiri pun dipecat. Kenapa? Karena kebohongan harus dipelihara, karena kebohongan kalau terus-menerus diucapkan, kata orang akan menjadi kebenaran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.